maju ke depan, dia langsung silang. Berarti memang disinilah titiknya. Saya mundur nih ya, gengs. Dia langsung kebuka kembali. Lihat, dengan baik-baik. Saya maju, dia langsung silang. Arrow tidak muter. Tapi pada saat saya menggunakan satu dosing, ya di titik yang sini, dia otomatis muter. Ini ya luar biasa, bener. Ini banyak banget nih di sini. Tinggal kita gali aja nih, gengs. Ya, ini banyak banget. Lalu tadi sudah terprediksi ada batu giok, ada emas, tidak ada berlian, tidak ada logam stainless steel, ya, tidak ada batu safir sejenisnya lah, ya, cuman giok dia ada, tembaga ada, kuningan tidak ada. Ini dia dengan kondisi ini kondisinya nggak dalam, gengs, kurang lebih 1 meter kurang atau 1 meter paling dalam. Luar biasa banget nih, gengs. Ya, oke, sekian dulu ya, gengs. Kita mau gali. Oke, gengs, kembali lagi dengan saya nih. Di sini saya coba untuk memastikan lagi di daerah ini umpannya harta karun ya. Harta karun itu barangkali dari zaman purbakala. Sudah saya scan, itu terdeteksi adanya emas, adanya logam perunggu, adanya logam tembaga. Nanti saya akan coba menelusuri lebih dalam lagi. Oke ya, jangan kemana-mana, geng. Ya, kurang lebih di sini ya, gengs. Saya bawa beberapa media. Aduh. Geser di sini, dia menunjukkan arah ke depan saya. Coba saya putar lagi. Di sini dia menunjuk ke sebelah kanan saya. Saya posisi di sini, dia menunjuk ke sebelah kiri saya. Ini dia muter. Ada aspal ya padahal. Menunjuk ke sebelah kanan saya. Oke, sekarang saya coba untuk menggunakan jadi L-rod ya, dengan menggunakan 2 dosing. Dia
akan menjadi arrow, dia akan mencari pusat titik. Ini bisa dilihat, dia langsung sama-sama bareng menunjuk ke kiri saya. Ya, saya jalan, dia langsung bareng menunjuk ke sana. Saya berubah jalan, dia langsung menunjuk ke sana. Nah, sekarang saya coba untuk mencari titik lokasi. Dia akan di sini langsung hilang. Jadi di sini, gengs, tepatnya ya. Nih, sekali lagi saya coba. Ini dia langsung hilang. Bentar. Ini dari sini nih. Oke. Dia jalan. Di sini langsung dia hilang. Pada saat saya copot dengan menggunakan satu dosing, ya, di titik sini dia langsung muter. Jadi kemungkinan di sini ada emas. Lalu kita lihat berapa besar diameternya. Dengan syarat dosing satu menuju ke bawah. Kita lihat. Oke, dia nunjuk sini. Ini titik. Ya. Saya jalan lagi. Dia nunjuk ke situ. Ini batas. Saya jalan lagi. Nah, ini batas. Dia nunjuk ke sana, jalan lagi. Ini batas. Kurang lebih areanya seperti itu. Ini, yes, ini batas. Pada saat saya ke tengah, dia langsung muter. Disinilah kurang lebih titik harta karun itu tersebut. Oke, saat ini saya coba untuk mengganti isinya. Tadi saya menggunakan medianya emas ya. Ini emas. Saya ganti. Di sini saya ada beberapa media ya, ada batu safir, ada berlian, ada perak dan lain-lain. Ini saya coba menggunakan medianya batu berlian ya. Batu berlian ini bisa ditaruh di bawah atau bisa ditaruh di samping sini. Apakah di lokasi sini ada berlian? Oh enggak, dia tidak menunjuk ke arah titik lokasi. Walaupun saya deketin di sini tidak terjadi reaksi apa-apa. Berarti di sini tidak ada berliannya. Kembali lagi, saya coba ganti medianya dengan media yang lain. Ini ada media kuningan ya. Ya, saya coba scan. Apakah di sini ada kuningan? Karena kuningan itu pada umumnya itu dipakai untuk peluru. Ya, apakah di sini pernah ada senjata?
kalau ada kuningan dia akan mengarah ke titik sana. Ini sama sekali tidak menunjuk adanya logam kuningan. Di sini juga di titik ini dia tidak ada reaksi apa-apa. Oke, saya ganti lagi medianya, bukan dengan kuningan. Saya coba menggunakan batu safir ya, ruby, atau ini sejenis batu korondom ya. Kalau di sini dia muter, berarti ada kemungkinan di area sini ada permata. Saya masukin ke sini nih, gengs. Malah dia nyeken ke sana. Nah, kemungkinan di sana ada permata. Ini saya scan lagi. Ini luar biasa nih. Di sana lokasi permatanya. Dia menunjuk arah ke sebelah kanan saya. Ini bisa kelihatan tarikan dosinya. Pada saat di titik sini sama sekali dia tidak muter. Ya, malah dia narik ke sebelah kanan saya belakang. Oke, saya ganti lagi medianya. Tadi korondom saya ganti dengan batu sejenis giok ya. Oke. Di sini dia langsung menunjuk ke arah kiri saya. Saya jalan, dia tetap mengarah ke titik yang dimana tadi sudah terfokus sebagai lokasi titik harta karunnya. Pada saat di sini, ini langsung muter. Berarti di sini juga ada tertanam sejenis batu permata giok ya. Oke, berikutnya saya coba ganti lagi dengan media. Ini media perunggu, dia langsung narik ke titik. Ini saya jalan, dia tetap narik ke sebelah kiri saya. Saya maju. Disinilah titik ya, berarti di sini ada perunggunya. Ini ada perunggunya ya, gengs. Saya mundur dikit, dosing berhenti dan menunjukkan arah. Saya maju, dosing berputar kembali. Berarti di sini ada logam sejenis perunggu. Ini koin bahannya stainless steel ya. Steel zaman purba masih belum ditemukan. Tidak ada reaksi apapun dengan stainless steel. Itu para jin-jin ngeliatin gua kali ya, itu orang ngapain. Sekarang saya coba untuk mengetahui berapa dalam harta karun tersebut. Saya menggunakan dosing yang ini ya,
ionika detektor. Saya coba dengan media emas. Orang minar apa lewat bro, lewat yang branded juga lewat. Ini media emas. Dia menunjuk titik tetap di situ. Lihat nih gengs, ini muternya luar biasa ini. Di sini emasnya cukup banyak di sini. Oke, saya tes lagi. Saya persempit. Ya. Persempit. Karena di sini ada tuningnya. Dia tetap masih menunjuk lokasi. Cuman muternya mulai slow brother, tapi dia tetap muter. Artinya harta karun yang terpendam di sini lumayan besar, ya kan? Nah ini tetap dia bisa detek, lumayan kencang di sini brother. Pada saat saya mundur selangkah, dia menunjukkan arah kembali. Saya posisi ke sini, dia tetap menunjukkan arah ke sana. Kembali saya setel, apakah kondisi harta karunnya di posisinya dalam atau tidak. Kita coba ya. Ini dia tetap mendeteksi, tetap arahnya di titik yang sama. Saya ke sini, dia ke arah kanan saya ke sini. Luar biasa ini gengs. Ini judulnya tidak dalam, karena dengan setelan saya setting seperti ini medianya tertanam kurang lebih antara 1 meter ke bawah, dan medianya cukup banyak di sini. Saya maju selangkah, dia muter kembali. Wow, luar biasa banget ini. Tinggal gimana caranya kita menggalinya nih. Dia menunjuk ke belakang saya. Saya jalan ke sini, dia menunjuk ke sana. Saya jalan pas di titiknya, dia langsung muter. Alhamdulillah ini benar-benar nih, kalau ini digali, ini kita bisa kaya nih. Tinggal digali doang ini. Saya mundur lagi. Oke, dia menunjuk arah ke depan saya. Ini udah setelan paling habis. Oke, kali lagi setelan paling habis. Banyak bro, banyak di sini. Di sini nih gengs nih, lihat nih. Kita tes lagi ya, cek lagi tandanya. Buat bikin tanda ini, saya bikin jadi erode dengan 2 dosing. Fungsinya menjadi erode. Kalau erode itu dia tidak muter, tapi menunjukkan titik berapa besar area lubangnya. Oke, bentar gua jalannya. Ini saya setel di sini. Oke, dia oke. Ini adalah batas dia di sini. Ini saya kasih tanda mulai dari sini. Ya, bentar.
itu tanda pertama, dia menunjuk ke arah kanan saya. Lalu saya coba maju. Nah, dia menunjuk ke kanan saya. Ini saya kasih tanda lagi. Tadi batu di sini ya. Ini dia langsung belok. Saya coba dari sini jalan. Dia langsung menunjuk ke sana. Oke, ini saya kasih tanda ini. Ya. Di sini saya coba jalan. Dia menunjuk. Kurang lebih, gengs. Ya. Diameternya seperti ini. Ya. Ini saya make sure lagi. Dari sini dia langsung belok. Dari sini dia langsung belok. Dari sini dia langsung belok. Ini kurang lebih ada semeter. Ini semeter 1 kali 1 kurang lebih diameternya. Ini lokasinya. Saya bisa tes dengan satu, dia nggak berfungsi. Saya coba dengan fungsi arrow, dia mencari titik. Oke. Kalau saya bilang ke sini, dia arrow akan menunjuk langsung ke sebelah kiri saya. Saya maju ke depan, arrow akan bilang sama-sama menunjuk ke situ. Saya maju ke depan sini, dia menunjuk ke arah sana. Saat ini saya maju ke depan, dia langsung silang. Berarti memang disinilah titiknya. Saya mundur nih ya, gengs. Dia langsung kebuka kembali. Lihat dengan baik-baik. Saya maju, dia langsung silang. Arrow tidak muter. Tapi pada saat saya menggunakan satu dosing, ya di titik yang sini, dia otomatis muter. Ini ya, luar biasa, bener. Ini banyak banget nih di sini. Tinggal kita gali aja nih, gengs. Ya, ini banyak banget. Lalu tadi sudah terprediksi ada batu giok, ada emas, tidak ada berlian, tidak ada logam stainless steel, ya, tidak ada batu safir sejenisnya lah, ya, cuman giok dia ada, tembaga ada, kuningan tidak ada. Ini dia dengan kondisi ini kondisinya nggak dalam, gengs, kurang lebih 1 meter kurang atau 1 meter paling dalam. Luar biasa banget nih, gengs. Ya, oke, sekian dulu ya, gengs. Kita mau gali.